Baik, kesempatan pertama kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl A. Baik, boleh diangkat, ditunjukkan kepada hadirin dan juga ke kamera Pak, dan juga disebutkan angkanya. 1. Silakan Baik. letakkan bola ke dalam fishbowl yang kosong. Yang kosong di tengah, Pak. Silakan dimasukkan ke situ. Iya. Dan Bapak Baik. dipersilakan kembali ke podium. Baik, hadirin dan pemirsa, saya ambil amplop nomor 1. Masih disegel untuk menjamin kerahasiaan. Langsung saja kita buka. Ya. Baik. Baik, mohon disimak pertanyaannya karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Untuk calon gubernur nomor urut 2, salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam RPJPD 2025-2045 adalah mewujudkan tujuan-tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs pada tahun 2030. Salah satu isu yang perlu mendapat perhatian dalam SDGs adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Pertanyaannya adalah, jika Anda terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jateng, apa yang Anda lakukan dalam membangun kemitraan dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota, dan sektor private? Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih, Saudara Moderator. SDGs adalah merupakan kesepakatan daripada PBB terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan. Dan ini diteruskan dengan kebijakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo saat itu dengan adanya Peraturan Presiden nomor 59 2017. Kemudian apa yang kita lakukan? Di sana seperti yang disampaikan oleh 01, masih ada kemiskinan kita 10,47% masyarakat Jawa Tengah miskin. Artinya 3,7 masyarakat miskin di Jawa Tengah. Ini merupakan suatu tantangan yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan ke depan adalah kami akan memprioritaskan bagaimana kita mempunyai terkait layanan dasar infrastruktur. Layanan dasar infrastruktur yang pertama, bahwa di Jawa Tengah masih kurang 1,8 juta rumah kurang layak huni. Sehingga ke depan apabila kami dengan Pak Hendi, dengan Gus Yassin terpilih, maka saya pastikan di Jawa Tengah akan kita berikan peningkatan 1 KK, 1 rumah layak huni. Kemudian yang kedua, di Jawa Tengah kurang kebutuhan air minum hampir 14%. Ini akan kita lakukan bahwa ke depan kami berjanji dengan adanya kekurangan air minum, maka akan kita manfaatkan air minum di PADM kita dengan merubah air asin menjadi air tawar untuk guna mengurangi adanya resapan air tanah agar tidak menjadi turun. Kemudian yang ketiga, dengan adanya kekurangan sanitasi dasar di Jawa Tengah hampir 14% lebih. Tadi ini merupakan tantangan. Apabila kami nanti dengan Gus Yassin terpilih, akan kami penuhi sanitasi dasar, yaitu jambanisasi itu sendiri. Kemudian yang tidak kalah penting, saudara-saudara sekalian dan hadirin sekalian, untuk menunjang program pemerintah, kami akan mendorong program subsidi murah dalam rangka makan bergizi gratis. Dan yang paling pokok, semangat SDGs adalah ora ono sing tak tinggal masyarakat Jawa Tengah. Semuanya kami openi dan lakoni. Waktu Anda menjawab masih tersedia. Apakah ingin menambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup, terima kasih. Berikutnya kami persilahkan calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda menanggapi 2 menit dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Ya, saya hanya ingin menambahkan saja. Mungkin tadi Mas Lutfi
sedikit kelupaan tentang partnership. Karena pertanyaannya menurut saya adalah goal terakhir dari SDGs yaitu partnership. Jadi memang dalam mengejar target atau goal dari 17 goal ini kita tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Pemerintah provinsi tidak mungkin bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah kabupaten kota, bahkan sampai perangkat desa dan kepala desa. Juga di luar pemerintah kita harus bekerja sama dengan private. Karena justru private inilah yang akan bisa menjaga menurut kami. Karena pemerintah ini kan dibatasi oleh periode, sedangkan private kalau mereka tergerak dalam mewujudkan 17 goal ini, maka mereka akan bisa mengawal lebih baik daripada kami semua. Oleh karena itu, partnership ini memang sudah harus dibangun, sama halnya ketika kita juga mengerjakan tugas apapun dari pemerintah provinsi, bukan hanya private tapi juga masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kemudian semua yang punya kepentingan dalam mencapai tiap-tiap goal dari 17 goal tersebut. Itu aja tambahan dari kami. Waktu masih tersedia, apakah ada yang ditambahkan atau sudah cukup, Pak? Sudah cukup. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit, silahkan. Terima kasih Pak Andika. Kita mengetahui bersama bahwa Jawa Tengah mempunyai APBD 27,8 T. Ini adalah jumlah APBD yang rendah sekali untuk wilayah Jawa Tengah. Apa yang kita lakukan? Kita akan mengadakan integrasi dengan pusat, kolaborasi dengan provinsi, kabupaten, dan desa. Kemudian rule-nya apa? Kita akan tarik kementerian lembaga untuk membangun Jawa Tengah sehingga Jawa Tengah lebih makmur. Contohnya ada KITB Batang, contohnya ada KIB yang di Kendal. Kemudian apa? Kita harus menggunakan para pengusaha dengan CSR yang kita punyai untuk ikut serta membangun Jawa Tengah sehingga menjadi akan lebih baik. Tentunya ini semua bisa kita laksanakan apabila kolaborasi dan integrasi pusat daerah bisa kita laksanakan. Percayalah bahwa perintah ngopeni ngelakoni akan kita bisa laksanakan sehingga goalnya di Jawa Tengah saya jamin 2030 kita akan berusaha mampu melaksanakan itu. Terima kasih sudah mendaftar. Baik Pak, waktu masih tersedia. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup? Cukup. Sudah cukup, terima kasih. Baik, kesempatan yang sama kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl berhuruf A. Silakan Bapak. Ya. Silakan ditunjukkan ke depan. 5. Baik, huruf 5 silakan dimasukkan ke fishbowl yang di tengah, silakan kembali ke podium. Huruf 5. Huruf 5, hadirin dan pemirsa, masih tersegel. Kerahasiaan pertanyaan terjamin. Untuk calon gubernur nomor urut 1. Nilai Indeks Pelayanan Publik atau IPP Jawa Tengah tahun 2024 di angka 4,41. Berada di atas rata-rata nasional di angka 3,99. Indikator ini membaik dari tahun 2023. Namun demikian, dokumen RPJPD 2025-2045 menyebutkan bahwa pelayanan publik Jawa Tengah masih menghadapi masalah yang berkaitan dengan belum optimalnya kualitas layanan, kapasitas institusi yang belum optimal, keterbatasan sistem informasi, belum meratanya kualitas sumber daya aparatur, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pelayanan publik, serta terbatasnya inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan. Pertanyaannya,
Jika Anda terpilih, strategi apa yang akan Anda tempuh untuk mengatasi masalah dalam pelayanan publik tersebut? Waktu menjawab 3 menit, kami persilakan. Indeks pelayanan publik Jawa Tengah secara umum memang bisa dikatakan tidak terlalu menggembirakan. Karena memang salah satunya adalah penurunan penilaian integritas dari KPK, juga penurunan efisiensi perekonomian, dan juga salah satunya adalah turunnya indeks demokrasi di Jawa Tengah. Apabila saya terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah, maka yang jelas kita harus meningkatkan tadi penilaian integritas oleh KPK. Berarti kita harus pastikan para pelayan publik, dalam hal ini birokrasi, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten, kota, desa, ini benar-benar memahami apa sebetulnya yang diinginkan atau dinilai oleh KPK khususnya dalam penilaian integritas mereka. Kedua, kita juga bisa menilai dari apakah kemudian efisiensi perekonomian ini kemudian akan membaik. Saat ini terjadi inefisiensi sampai dengan 10-12%. Dan ini sesuatu yang cukup menonjol. Berarti harus banyak perbaikan, karena terjadinya inefisiensi ini kan berarti apakah kita sebagai pelayan publik ini lambat atau cepat. Apakah kemudian kita menambah kos dalam memberikan pelayanan kepada mereka. Sedemikian rupa sehingga jangan sampai efisiensi atau inefisiensi ini kemudian malah menonjol. Kita harus mendorong sedemikian rupa agar perekonomian ini bisa efisien dengan cara memberikan layanan secepat mungkin, seminimal mungkin, melibatkan kos tambahan, sehingga para pelaku-pelaku usaha atau pelaku perekonomian ini bisa bekerja lebih efisien dan cepat. Dan juga salah satunya adalah bagaimana kita memberikan insentif dan disinsentif. Kita berikan reward atau penghargaan kepada mereka-mereka yang bekerja jujur, dan saya yakin masih begitu banyak pelayan publik yang bekerja jujur, punya idealisme dan menginginkan kerja maksimal. Tetapi kita juga harus bisa menunjukkan bahwa mereka-mereka yang tidak ingin menjadi bagian dari pelayanan publik yang efisien ini tidak ada tempat lagi di Jawa Tengah. Selesai. Sudah cukup Bapak? Baik, pendukung harap tenang, terima kasih. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda menanggapi 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Andika. Tentang pelayanan publik tidak lepas daripada keterbukaan informasi publik. Dasar kita adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, di mana di dalamnya itu disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan informasi keterbukaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh para badan-badan pemerintah. Oleh karena itu para OPD di tempat kita adalah merupakan duta-duta bagi pelayanan publik. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita akan ciptakan rumah gubernur sebagai rumah rakyat. Sehingga masyarakat bisa datang kapanpun dengan hari-hari tertentu untuk datang di rumah gubernur. Masyarakat akan tahu gubernurnya itu mantuk-mantuk tahu masalah, atau gubernurnya mantuk-mantuk karena pencitraan. Kalau masyarakat kurang, maka pelayanan publik akan saya ditetapkan di masing-masing provinsi. Kita punya namanya mall pelayanan publik, di mana mall pelayanan publik ini adanya di Bakorwil. Wong-wong sing neng kampung-kampung tidak usah berduyun-duyun ke Semarang, cukup di mall pelayanan publik yang adanya di Bakorwil. Kalau itu tidak cukup, kita juga masih punya yaitu Jateng Ngopeni.
yang semua aplikasi kita jadikan satu, semua bisa mengakses kepada kepentingan-kepentingan dari masyarakat kita, dari mulai pendidikannya, dari mulai kesehatannya, bahkan anggaran di OPD kita, masyarakat berhak tahu. Itulah nafasnya pelayanan publik dan informasi keterbukaan publik. Selesai, matur suwun. Sudah cukup, baik. Pendukung harap tenang, terima kasih. Pendukung harap tenang. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit. Yang disampaikan oleh Mas Lutfi itu sangat melengkapi apa yang menjadi jawaban tadi. Karena memang intinya semua itu sudah ada dalam sistem pelayanan publik kita. Tetapi di ujungnya adalah bagaimana kita memastikan praktek atau pelaksanaannya. Sering-sering semua sistem ini sudah berjalan, tetapi pelaksanaan di tiap level atau pelaksanaan di tiap OPD itu yang kemudian perlu pengawasan melekat. Oleh karena itu saya tadi menekankan bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik kita memang perlu memberikan sistem reward and punishment yang memang bisa diukur. Meritokrasi termasuk juga penghargaan-penghargaan kepada mereka yang membuat prestasi. Sementara kepada yang mungkin belum menjadi bagian dari gerakan untuk membuat pelayanan publik ini lebih efisien, lebih efektif, maka sudah selayaknya mereka juga tidak diberikan kesempatan untuk memegang pos-pos yang sangat berpengaruh. Itu jawaban saya. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.